bangsa Indonesia dengan ini menyatakan di seluruh Indonesia, kemerdekaan Indonesia. terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Itulah tuh. Kita semuanya Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yang kala itu sedang dijajah oleh kolonial Belanda. Perjuangannya tidak dikenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa muda. Terlahir di bangsawan Pakualam, Yogyakarta dengan nama Raden Mas Soewardi Sordjaningrat. Sempat mengenyam pendidikan kedokteran walaupun tidak selesai karena kesehatan. Kemudian beliau memutuskan untuk menjadi jurnalis sebagai tahapan awal untuk selanjutnya menjadi aktivis politik. Kala itu beliau menjadi seksi propaganda Budi Utomo dengan tugas menyuarakan kesadaran berbangsa Indonesia bagi Bumi Petra. Hingga kemudian bersama Dewis Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai pertama di Indonesia. Setelah itu, karena kekritisan kepada pemerintah kolonial, Ki Hajar Dewantara diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Sekembalinya dari pengasingan, beliau mengganti nama dari Raden Mas Soewardi Sordjaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara dan fokus menangani pendidikan bagi Bumi Putra dengan mendirikan sekolah taman siswa sebagai formal pertama untuk penduduk Bumi Putra. Begitulah perjuangan beliau yang konsen dengan pendidikan serta kesetaraan pendidikan bagi Bumi Putra hingga beliau dianugerahi pahlawan nasional dan tanggal lahirnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sutomo atau biasa disebut sebagai Subroto. Dia lahir di Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dia lahir dari keluarga Eryai pada Mei 1908. Sutomo telah mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo dengan Sutomo sendiri sebagai ketuanya. Tujuan dari organisasi ini sendiri yaitu untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan untuk melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1961, beliau telah ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 657 pada tahun 1961. Selanjutnya adalah Raden Dewi Sartika atau yang kita kenal dengan Dewi Sartika. Beliau lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Ia merupakan sosok pahlawan Indonesia yang mempelopori perjuangan bagi kaum perempuan. Terlahir dari orang tua yang memperjuangkan kemerdekaan, saat ayahnya meninggal, sang ibu tidak berhenti untuk melakukan perjuangan. Tidak secara politis, namun lewat pendidikan. Sifat inilah yang menular dan membangkitkan semangat Dewi Sartika saat kecil. Pada akhirnya, tanggal 16 Januari 1904, sekolah istri berhasil ia dirikan di Bandung. Pendidikan di sekolah ini tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga mengajarkan kemampuan lain seperti menjahit dan merenda. Saat itu Dewi Sartika berkomitmen untuk memberikan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya dari kalangan atas, tapi juga dari kalangan bawah pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Hingga akhirnya 19 tahun kepergiannya, beliau baru mendapatkan gelar pahlawan nasional. Perjuangannya bagi pendidikan dan semangatnya yang menginspirasi perempuan pada masa itu merupakan bentuk perjuangan yang begitu berarti.
ketiga yaitu Raden Ajeng Kartini atau biasa yang disebut R.A. Kartini. Beliau lahir di Jepara pada 21 April 1879. Beliau merupakan sosok wanita pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan. Beliau menggagas sebuah sekolah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak perempuan. Sekolah ini ia beri nama Sekolah Kartini. Nah, atas jasanya pada bidang pendidikan, Kartini ditetapkan sebagai pahlawan pada 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Rohana Kudus. Ia dilahirkan sebagai Siti Rohana pada tanggal 20 Desember 1884 di Desa Nagari, Kota Gadang, Kabupaten Agam, di pedalaman Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ayahnya, Muhammad Rasyad Maharaja Sultan, adalah Kepala Jaksa Keresidenan Jambi. Kemudian di Medan. Rohana adalah saudara tiri dari Sultan Syahrir dan sepupu dari Kiai Haji Agus Salim. Rohana cerdas meski tidak mengenyam pendidikan secara formal. Tetapi dia sering belajar dengan ayahnya yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk seorang pengawal pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan dari kantornya Belanda. Keinginan dan semangat belajar yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan oleh ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca. Jadi, ya cepat berpikir seperti itu dan berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad, Arab, Latin, dan Arab Melayu. Selanjutnya ada Dr. Wahidin Sudiohusodo. Beliau lahir pada 7 Januari 1852 dan wafat pada 26 Mei 1917. Dr. Wahidin Sudiohusodo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional, ialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School of Learning Van Inland Arts dan Jakarta. Beliau berada di zaman Hindia Belanda dan beliau juga dikenal sebagai penggagas organisasi Budi Utomo.